Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wujir Fajarib dengan NIM 2110 1140 1182 kelas 08 TPLP 016. Saya akan membahas tentang groupware untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang dianpo oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Baik, di sini saya memiliki studi kasus, yaitu PT Sinergi Digital adalah sebuah perusahaan konsultan IT yang sedang berkembang pesat dengan 150 karyawan yang tersebar di 3 lokasi berbeda, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim proyek seringkali melibatkan anggota dari lokasi yang berbeda dan berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek mereka. Saat ini PT Sinergi Digital menghadapi beberapa tantangan dalam kolaborasi, seperti yang pertama, komunikasi yang tidak efisien. Email seringkali menumpuk, sulit melacak percakapan penting, dan sering terjadi miskomunikasi. Yang kedua itu ada manajemen dokumen yang kacau. Dokumen proyek disimpan di berbagai tempat, seperti server lokal, cloud pribadi. Sulit mencari versi terbaru, dan sering terjadi duplikasi. Yang ketiga itu koordinasi rapat yang rumit. Menentukan jadwal rapat yang cocok untuk semua anggota tim lintas lokasi sangat memakan waktu. Yang keempat itu kurangnya transparansi progres proyek. Manajer proyek kesulitan mendapatkan gambaran utuh tentang status pekerjaan masing-masing anggota tim. Manajemen PT Sinergi Digital menyadari bahwa groupware dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka berencana untuk mengimplementasikan sebuah sistem groupware terintegrasi. Untuk solusi tantangan tersebut ada 3. Yang pertama itu sistem komunikasi terintegrasi. Sistem komunikasi terintegrasi adalah fitur yang memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi secara langsung melalui berbagai saluran, seperti chat, video call, dan forum diskusi. Dalam konteks PT Sinergi Digital, tantangan komunikasi yang tidak efisien seperti penumpukan email dan miskomunikasi dapat diatasi dengan fitur ini. Dengan sistem komunikasi terintegrasi, anggota tim dapat dengan mudah berinteraksi, berbagi informasi, dan mendiskusikan masalah secara real time, yang sangat penting untuk kolaborasi lintas lokasi. Yang kedua itu ada manajemen dokumen terpusat. Fitur manajemen terpusat memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan kolaborasi dokumen dalam satu platform yang terintegrasi. PT Sinergi Digital menghadapi masalah manajemen dokumen yang kacau, di mana dokumen yang disimpan di berbagai tempat dan sulit untuk menemukan versi terbaru. Dengan manajemen dokumen terpusat, semua anggota tim dapat mengakses dokumen yang sama, mengurangi risiko duplikasi, dan memastikan bahwa semua orang bekerja dengan informasi yang paling akurat dan terkini. Yang ketiga itu ada manajemen proyek dan tugas. Fitur manajemen proyek dan tugas membantu dalam perencanaan, penjadwalan, dan pelacakan kemajuan proyek. Dalam situasi di mana PT Sinergi Digital mengalami kesulitan dalam mendapatkan gambaran utuh tentang status pekerjaan masing-masing anggota tim, fitur ini menjadi sangat penting. Dengan manajemen proyek yang baik, manajer proyek dapat dengan mudah memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan bahwa semua anggota tim mengetahui tanggung jawab mereka. Untuk penggunaan contoh aplikasi atau platform groupware itu di sini yang pertama yaitu adalah Microsoft Teams. Untuk keunggulan Microsoft Teams menyediakan platform komunikasi yang komprehensif dengan fitur chat, video conferencing, dan integrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Word dan Excel. Ini memungkinkan kolaborasi yang cepat dan terorganisir, serta memudahkan anggota tim untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam dokumen secara real time. Untuk keterbatasan Microsoft Teams, meskipun Microsoft Teams sangat kuat, ada kurva belajar untuk pengguna baru, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan alat kolaborasi digital. Selain itu, biaya berlangganan untuk fitur premium dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Yang kedua itu ada Google Drive. Keunggulan Google Drive itu memungkinkan penyimpanan dokumen secara cloud, berkolaborasi real time, dan akses mudah dari berbagai perangkat. Fitur ini membantu mengurangi masalah duplikasi dan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke versi terbaru dan dokumen proyek. Selain itu, Google Drive memiliki integrasi yang sebaik dengan aplikasi lain seperti Google Docs dan Sheets. Keterbatasan utama Google Drive itu adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Selain itu, ada batasan penyimpanan pada akun gratis yang mungkin tidak mencukupi untuk perusahaan dengan banyak dokumen.
Yang ketiga itu ada manajemen proyek dan tugas. Kita mau menggunakan Asana. Untuk keunggulan Asana, membedakan antarmuka yang intuitif untuk penggunaan tugas dan proyek. Memungkinkan tim untuk melacak kemajuan, menetapkan tenggat waktu, dan mengorganisir pekerjaan dengan mudah. Fitur ini sangat berguna untuk meningkatkan transparansi dan koordinasi di antara anggota tim. Untuk keterbatasan Asana sangat efektif untuk proyek yang lebih kecil, mungkin kurang cocok untuk proyek yang sangat kompleks dengan banyak dependensi. Beberapa fitur canggih juga hanya tersedia dalam versi berbayar, yang dapat menjadi kendala bagi perusahaan yang memiliki anggaran terbatas. Yang ketiga ada analisis pergeseran paradigma interaksi. Pergeseran paradigma interaksi dari command line interface ke graphical user interface dan kemudian ke natural user interface, mencerminkan evolusi dalam cara pengguna berinteraksi dengan teknologi. Command line interface atau biasa disebut CLI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui perintah teks. Meskipun efisien untuk pengguna berpengalaman, CLI memiliki kurva belajar yang tinggi dan tidak ramah bagi pengguna awam. Pengguna harus mengingat perintah dan sintaksis yang tepat, yang dapat menjadi penghalang bagi banyak orang. Untuk UI atau Graphical User Interface, memperkenalkan elemen visual seperti ikon, jendela, dan menu, membuat interaksi lebih intuitif dan mudah diakses oleh pengguna umum. Dengan GUI, pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat lunak tanpa perlu memahami perintah kompleks, sehingga memperluas basis pengguna dan meningkatkan produktivitas. GUI juga memungkinkan penggunaan mouse dan perangkat input lainnya yang membuat interaksi lebih alami. Untuk NUI atau Natural User Interface, menggunakan gestur, suara, dan interaksi alami lainnya, menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan intuitif. Contoh NUI termasuk perangkat seperti smartphone dengan layar sentuh, asisten virtual, dan perangkat berbasis gerakan. NUI memungkinkan interaksi yang lebih alami dan mengurangi kebutuhan untuk belajar antarmuka yang kompleks. Dengan NUI, pengguna dapat berinteraksi dengan teknologi dengan cara yang lebih intuitif, seperti berbicara dan menggunakan gerakan tangan. Faktor-faktor kunci yang mendorong evolusi, yang pertama itu kemajuan perangkat keras. Peningkatan kemampuan perangkat keras, seperti prosesor yang lebih cepat, layar sentuh, dan sensor gerakan, memungkinkan pengembangan antarmuka yang lebih kompleks dan responsif. Perangkat keras yang lebih baik juga mendukung aplikasi yang lebih canggih dan interaktif. Yang kedua itu kebutuhan pengguna. Permintaan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih intuitif mendorong inovasi dalam desain antarmuka. Pengguna menginginkan cara yang lebih mudah dan lebih cepat untuk berinteraksi dengan teknologi, yang mendorong pengembang untuk menciptakan solusi yang lebih ramah pengguna. Yang ketiga itu inovasi software. Perkembangan dalam algoritma dan teknologi perangkat lunak seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, dan kecerdasan buatan memungkinkan interaksi yang lebih alami dan efisien. Inovasi ini juga menciptakan peluang baru untuk aplikasi dan layanan yang lebih canggih, yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Dengan memahami evolusi ini, calon sarjana dapat lebih siap untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna di masa depan, serta berkontribusi pada perkembangan teknologi yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.